Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita semua tetap dalam keadaan damai, sukacita, dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu biasa yang ke-27, kita merenungkan secara khusus tentang kebun anggur. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana cerita tentang kebun anggur, di mana pemilik kebun anggur itu mengusahakan segala sesuatu yang baik untuk perkembangan dari tanaman anggur yang dia kelola di situ. Dikatakan bahwa kebun anggur itu diadakan pada satu lereng bukit yang subur. Kemudian batu-batu yang ada di lahan itu dibuang. Dan pokok anggur yang ditanam adalah pokok anggur pilihan. Dan didirikanlah menara jaga di tengah kebun itu, serta lubang tempat pemerasan. Sehingga segala sesuatu yang diperlukan untuk hasil yang terbaik sudah dilakukan. Dan yang empunya kebun anggur menanti hasil yang baik, buah anggur yang manis dan enak. Namun apa yang terjadi? Yang dihasilkan oleh kebun anggur itu adalah buah anggur yang asam. Pengusaha kebun anggur itu tentu kecewa. Dia berkata bahwa dia akan menebang pagar durinya, tembok-temboknya, sehingga kebun anggur itu akan dirusak dan dihabiskan oleh segala hama dan yang jahat. Dan kebun anggur itu adalah kaum Israel. Saudara-saudari terkasih, kaum Israel itu bisa saja diganti dengan setiap orang dari kita. Bila kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan dengan baik, diberi begitu banyak anugerah, dan diharapkan kebaikan-kebaikan berasal dari kita. Namun apa yang kita hasilkan adalah buah-buah perbuatan-perbuatan dan hidup yang jahat dan asam, maka kita juga tidak akan berkenan kepadanya. Bahkan kita akan dibiarkan terlantar dan dirusak oleh yang jahat. Dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, kita juga merenungkan tentang kebun anggur, tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Seorang pemilik kebun anggur pergi ke tempat yang jauh. Sebelumnya dia memohon para penggarap-penggarap untuk mengelola kebunnya. Tetapi apa yang terjadi dengan para penggarap-penggarap ini ketika tuan kebun anggur ini mengutus hamba-hambanya untuk mengambil hasil yang selayaknya pantas jadi bagiannya? Hamba-hamba yang diutus itu diperlakukan sangat buruk oleh para penggarap ini. Mereka dipukuli, mereka dibunuh, mereka dilempari dengan batu. Pemilik kebun anggur itu mengutus kembali hamba-hamba yang lebih banyak. Tapi nasib mereka juga tidak berbeda dengan hamba-hamba pertama yang telah diutusnya. Kemudian tuan kebun anggur itu mengutus putranya sendiri dengan pikiran bahwa putranya, ahli waris dari kebun anggur itu, akan mereka lebih segani. Tapi sebaliknya, justru para penggarap ini ingin melenyapkan, membunuh anak atau ahli waris dari pemilik kebun anggur itu, dengan pikiran supaya kebun anggur ini menjadi milik mereka. Perumpamaan ini ditujukan oleh Yesus kepada para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala yang
dengan sangat tegas Tuhan mengatakan, dari kamu juga akan diambil kerajaan Allah itu dan akan diberikan kepada orang lain yang lebih setia akan menjalankan segala kesepakatan untuk pengelolaan kebun anggur itu. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan kebun anggur dari Injil ini, kita diharapkan untuk tidak meniru para penggarap-penggarap itu, yang ternyata adalah orang-orang jahat, orang-orang serakah, orang-orang yang egois, yang ingin mengambil yang bukan miliknya. Mereka merupakan orang-orang yang tidak tahu diri. Maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita pikirkan? Rasul Paulus menasihati kita dengan berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, manis, semua yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudari terkasih, dengan apa yang kita renungkan dalam perumpamaan kebun anggur ini, kita dapat merenungkannya sebagai pelajaran bagi kehidupan kita, di mana Allah telah mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang baik. Dianugerahkan kepada kita segala kebaikan, hidup diberinya kepada kita, akal budi dianugerahkan kepada kita, dengan segala modal kebaikan yang berasal dari Sang Kebaikan yang menciptakan kita menurut citra, menurut gambarnya. Diharapkan dari kita juga segala kebaikan. Dan apabila yang kita keluarkan, yang kita hasilkan adalah anggur asam atau perbuatan-perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menantikan hukuman. Marilah saudara-saudara, kita berusaha menghasilkan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena untuk itulah kita telah dipersiapkan, kita telah diciptakan dari kasih-Nya yang begitu besar. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.